sekarang Umi akan sepenuhnya nurut sama kamu, nggak akan berani lagi ngebantah kamu. Wah, jadi Umi udah nggak pakai asisten lamanya, Bah? Nggak dong, kalau pakai asisten yang lama ya sama aja bunuh diri. Tapi kamu harus ingat, tugas kamu itu adalah menghancurkan reputasi Umi. Tahu, buat orang tidak percaya lagi sama Umi. Jadi jamaah-jamaah yang selama ini yakin bahwa Umi yang benar, Abah yang salah, nanti akan berbalik cara berpikirnya. Mereka akan lihat bahwa yang benar itu adalah Abah dan Umi sebaliknya. Kamu harus bikin kayak begitu, ya. Terus Umi bakalan ditinggalin para jemaahnya kan, Bah? Nah, intinya itu. Kalau udah ditinggalin para jemaahnya, bisnis butik Umi juga jadi nggak laku. Jadi Umi sama sekali nggak ada pemasukan. Dan Andri akhirnya juga akan berhenti berceramah kemana-mana. Nah, kalau sudah jadi kayak begitu, semuanya sepenuhnya akan tergantung sama Abah. Anak-anak juga akan lebih menghargai orang tuanya. Nggak ada lagi yang berani sama Abah, terutama si Rehan. Beres ya, Abah. Mita bakalan ngelakuin apapun yang Abah perintah. Yang penting Abah nggak lupa kan sama bayarannya Mita? Ya nggak lupa. Abah nggak akan lupa. Ya. Kak Zara. Kak Zara masa masih nggak percaya juga sih, Kak? Asma tuh lihat dengan mata kepala Asma sendiri. Perempuan itu tuh pura-pura baik, Kak. Dia tuh pura-pura baik di depan Umi sama depan Arehan. Supaya tuh perempuan bisa balik lagi sama Arehan. Asma, nggak boleh berpikiran kayak gitu sama orang lain. Kak Zara gimana sih? Ini tuh udah bener banget, indikasinya udah nyata. Sekarang gini deh. Asma mau Kak Zahra bantuin Asma. Kita hancurin tuh perempuan. Biar dia cepet-cepet keluar dari rumah ini. Astagfirullahaladzim, Asma. Jangan, nggak baik. Aduh, nggak baik apanya sih, Kak? Hah? Kakak tuh nggak ngerti ya? Nggak ngerti juga, iya. Dia itu perempuan nggak baik, Kak. Nggak bener, licik. Kakak mau Arehan direbut sama dia? Mau? Jangan sampai nanti kakak nyesel. Mumpung dia lagi sendirian ke dapur, sekarang saatnya Kak Zahra kerjain dia. Sana. Tapi aku harus kayak gimana? Masih nggak ngerti juga. Oke? Udah cepetan. Iya. Zara, kamu mau minum? Mau sirup apa mau teh? Aku ambilin ya? Iya, nggak usah. Lagian kan bentar lagi aku bakal jadi anak menantu tiri kamu. Jadi nggak sopan kalau kamu yang layanin. Sebenarnya aku masih gugup soal rencana pernikahanku dengan Rehan. Aku takut aku nggak bisa jadi istri yang baik buat Rehan. Afifah, kamu kan tahu banyak hal tentang Rehan. Kamu mau kan kasih tahu aku apa yang Rehan suka? Aku bakal bantu kamu, Zara. Karena aku tahu kamu perempuan yang baik buat Mas Rehan. Kasih ya, Afifah. Gimana sih? Bukannya ngerjain Afifah malah ngobrol. Mana mereka makin akrab lagi. Nyebelin banget. Mungkin hatiku pedih, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku dan Mas Rehan gak mungkin bersatu. Dan Zahra adalah perempuan yang terbaik untuk Mas Rehan melanjutkan hidupnya. Apa ini alasan Kak Zahra buat manas-manasin perempuan itu? Biar perempuan itu sakit hati, terus panas dengar Kak Zahra mau nikah sama Arehan. Bisa jadi. Oke, kalau gitu gue harus terus panas-panasin Kak Zahra biar perempuan itu tambah sakit hati. Mita, apa Umi nggak ada jadwal hari ini untuk ceramah? Nggak ada, Umi. Minggu ini kosong. Soalnya beberapa minggu ini jadwalnya dibatalkan. Kok aneh ya? Biasanya sih Umi setiap hari ada panggilan ceramah. Iya, nggak tahu ya, Umi ya. Mungkin aja ada penceramah baru yang lagi naik daun. Iya, mungkin aja bener ya.
Kalau begitu kamu hari ini nggak usah kesini. Nanti kalau sudah ada jadwal lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Umi. Tumben nih beberapa hari ini di rumah terus udah mulai nggak laku ya ceramahnya. Makanya Umi pikir, lihat ke diri sendiri, introspeksi. Orang yang ilmu agamanya lebih dari Umi itu banyak banget. Umi tuh nggak becus dan penceramah. Apaan? Umi mendidik anak aja yang nggak bisa mau jadi penceramah, malah laku, ya kan? Sekarang ini orang udah pada tahu, Umi tuh nggak bisa mendidik anak, menjadi istri yang baik, melayani suami. Alah, udah pada tahu orang-orang. Maaf Bu, saya mau tanya, kenapa ya jemaah di masjid ini sudah nggak pernah panggil Umi lagi untuk ceramah? Kalau ada masalah, nggak apa-apa bilang aja. Sebenarnya kami di sini udah nggak bisa manggil Umi. Soalnya sekarang tarif Umi tinggi banget. Tapi Umi nggak pernah pasang tarif. Tapi kenyataannya gitu Umi. Kami nggak bisa bayar Umi. Udah ya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi! Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Umi kok kayaknya ada masalah? Umi kenapa? Iya, Umi baru ketemu sama panitia dari masjid. Katanya Umi tuh pasang tarif yang tinggi. Pasang tarif? Iya. Padahal Ningsi tahu sendiri kan, emang Umi pernah pasang tarif. Atau jangan-jangan ini semua ulah asisten barunya Umi? Dia yang sengaja pasang tarif. Ningsi, kamu tuh nggak boleh sembarangan nuduh orang. Nanti tuh jadi fitnah loh. Kamu juga nggak punya bukti kok. Nah sekarang saatnya kita nyari bukti itu Umi. Gimana caranya? Ningsi punya ide Umi. Sekarang sebutin berapa nomornya Mita. Nanti Ningsi telepon dia pura-pura jadi panitia yang mau ngundang Umi. Nah Umi ngerekam pembicaraan kita biar nanti bisa jadi barang bukti. Ide yang bagus itu. Mana nomornya di Umi? Ini. Oke. Halo? Halo? Apa benar ini Mbak Mita asistennya Umi? Oh iya, betul. Mbak, saya mau ngundang Umi untuk ceramah, bagaimana ya? Oh iya, bisa. Kebetulan minggu ini tuh jadwalnya Umi kosong. Jadi untuk tarifnya Umi tuh sekitar 20 juta per 2 jam, DP-nya 10 juta, terus 10 jutanya dilunasin setelah selesai acara. Iya Mbak, boleh. Nanti Mbak kirim aja nomor rekeningnya ke nomor WhatsApp ini ya. Nanti saya bayar DP-nya. Oke, siap. Terima kasih. Makasih. Tuh kan Umi dengar sendiri kan? Ternyata Mita pelakunya. Pantas saja selama ini Umi nggak ada yang ngundang. Oh, terus bagaimana caranya mengembalikan nama baik Umi? Tenang aja Umi. Sekarang kita bayar DP-nya, tapi Umi bayar jangan pakai rekeningnya Umi, tapi pakai rekening orang lain. Biar kita bisa menjebak dia. Semoga ya. Datanglah ke kafe favorit kenangan kita. Kafe favorit kenangan kita. Afifah. Afifah,
Zahra, kamu kok? Kamu dapat notes dari aku ya? Aku seneng banget kamu bisa datang. Yang nulis note itu kamu? Iya. Oh, kamu tahu kafe ini dari siapa? Oh, Afifa yang kasih tahu aku. Kata Afifa ini kafe favorit kamu, jadi aku ajak kamu kesini deh. Aku seneng banget deh bisa akrab sama Afifa. Ternyata Afifa itu orangnya baik banget ya. Dan dia kan calon mertua tiri aku. Gak apa kan aku bersahabat sama Afifa? Kenapa Afifah ngelakuin ini? Apa dia udah gak cinta lagi sama aku? Ya udah, kita pesan makan dulu yuk. Rehan, gak apa-apa kan aku sahabatan sama Afifah? Mbak, saya pesan ayam bakarnya 1, terus tumis jamurnya 1, jus alpukatnya 2. Tunggu sebentar ya. Itu makanan yang kamu suka kan? Aku tahu semua itu dari Afifah. Aku juga mau pesen supaya nanti aku bisa masakin kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afifah, makasih ya. Kamu udah kasih tahu Zahra apa-apa yang aku suka. Sama-sama. Gak usah makasih. Aku yang harus berterima kasih sama kamu, Afifah. Karena kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin tahu kan apa yang Rehan suka. Ya, kamu lihat deh. Aku dibeliin baju banyak banget sama Zahra. Nih. Ini model sama motifnya kesukaan aku kan? Ya kan, kamu tahu kan? Ya Allah, kenapa hatiku sedih? Gak seharusnya aku sedih atau nyimpan rasa cemburu. Aku harus ngelawan perasaan ini. Iya, itu motif model sama warnanya cocok banget buat kamu. Makasih ya Zahra sayang. Aku gak boleh cemburu. Ngeliat Mas Rehan sama Zahra, harusnya aku ikut bahagia. Karena itu berarti Mas Rehan sudah bisa melanjutkan hidupnya. Permisi ya. Maafin aku Afifah. Aku terpaksa ngelakuin ini. Kamu udah berusaha membuat aku dan Zahra dekat. Seolah kamu benar-benar sudah melupakan aku dan mau melempar aku ke wanita lain. Duduk. Mas Rehan begitu baik. Sampai aku sangat sulit buat ngelupain dia. Walaupun aku sadar ini gak benar. Ada apa Zara? Gak apa-apa, aku kesini cuma mau bilang makasih sama kamu. Karena saran-saranmu, Rehan sekarang sudah bisa menerima aku sebagai calon istrinya. Iya, sama-sama. Aku senang ngeliat kalian bahagia. Sekali lagi aku bilang makasih ya, kita bisa kan jadi sahabat? Ya tenang aja, kita bisa kok jadi sahabat. Kurang ajar, kenapa mereka malah makin deket kayak gitu sih? Bah, lihat deh. Tuh. Lagi ngapain mereka? Ini kesempatan aku buat kasih pelajaran ke mereka. Itu loh, Bah. Kak Zahra lagi minta maaf sama Afifah. Minta maaf sama Afifah, emang gak ada salah apa? Ya nggak ada yang salah sih, Bah. Cuma tadi tuh Afifah marah-marah sama Zahra. Gara-gara apa coba, Bah? Gara-gara Zahra deket-deket sama Rehan. Afifah cemburu, Bah.
Yang bener kamu. Ya Allah abang, ngapain sih Asma bohong? Buat apa nggak ada untungnya? Astagfirullahaladzim. Kamu memang bini nggak tahu diri. Berkali-kali Abah bilang jangan deh pikirin Rehan, jangan pikirin Rehan. Mat, kamu pikirin Rehan. Maksud abang apa? Wah, jangan bohong kamu. Abang udah tahu apa yang ada di kepala kamu. Abah sakit. Abah jangan abah, biar saya jelasin abah. Kamu yang dengar penjelasan saya. Ini urusan rumah tangga saya. Gak ada urusannya dengan kamu tahu. Abah sakit, abah sakit, abah. Rehan tunggu. Zahra, kenapa? Afifah dimukulin abah. Abah pikir Afifah masih mikirin kamu, Rehan. Rehan tuh. Kamu yang kelewatan. Berani kamu ya. Lawan Rehan, Mbak. Jangan lawan perempuan. Jangan ikut campurin rumah tangga Abah. Biar dia ikat kalian. Kamu terlaluan. Berani ikut campur urusan rumah tangga Abah. Abah, kalau Afifah sampai meninggal gara-gara Abah gituin, Abah mau masuk penjara lagi? Iya, iya. Hah? Udah jangan ikut campur Abah. Keluar. 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 Ya, ada durhaka kamu. Kenapa lagi kamu ya Allah? Tenang, ada Umi di sini. Masa gitu doang? Gak seru. Zahra, tunggu sebentar. Umi mau bicara. Duduk. Mau bicara apa, Umi? Kamu mencintai Rehan? Iya, Umi. Zahra mencintai Rehan. Alhamdulillah. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi di rumah ini? Dan ini semuanya bisa berakhir kalau kamu dan Rehan menikah. Umi kepengen sekali lihat kamu dan Rehan bersanding di pelaminan. Kamu mau kan mewujudkan keinginan Umi? Terima kasih Sarah, alhamdulillah. Gimana? Mana Uminya? Kok belum datang? Uminya sakit, nggak bisa datang, Bu. Gimana? Kita kan udah bayar, kok nggak bisa datang? Gimana ya? Kalau gitu, balikin DP-nya. Aduh, mana DP-nya udah kepake lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, balikin DP-nya. Iya, tapi kan nggak bisa sekarang, Bu. Uangnya ada di Umi. Ntar saya minta Umi dulu deh. Ah, gimana sih? Kamu kan asistennya, kok nggak bisa ngembaliin sih? Ya, ntar saya minta Umi dulu, Bu. Ini ada di saya apa? Nggak bisa, pokoknya harus dibalikin sekarang juga. Mbak harus bertanggung jawab dong, Mbak. Kayaknya Umi Marwah ini udah mulai ingkar janji lagi deh. Makanya ibu-ibu, kalau ada ceramah jangan manggil dia. Saya aja pasti tepat waktu. Iya, mami aku itu lebih disiplin, lebih bisa dipercaya. Terus gimana sih? Gimana nih? Gimana nih? Balikin DP-nya. Gimana? Sakit, Bu. Kita jangan pergi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam, Umi. Loh, Umi katanya sakit. Mita, kamu harus mengembalikan nama baik Umi. Karena Umi punya rekaman dari kejahatan kamu. Ada buktinya di sini.
Ibu-ibu dengarkan ya, supaya tidak terjadi fitnah. Iya. Jadi untuk tarifnya Umi itu sekitar 20 juta per 2 jam, DP-nya 10 juta, terus 10 jutanya dilunasin setelah selesai acara. Nah, udah dengar kan? Umi tidak pernah terima bayaran, apalagi pasang tarif. Dan uang muka yang diterima oleh asisten saya tidak pernah menerima. Mana Bu? Gimana ibu-ibu? Pokoknya kembaliin. Pokoknya kembaliin itu. Kamu harus ceritakan sama mereka. Hah? Kasih tahu sama mereka apa yang sebenarnya terjadi. Nggak mau. Minggir. Mita! Jangan-jangan sebenarnya Umi ini bikin settingan supaya namanya naik lagi. Cari sensasi gitu loh. Betul, Mam. Betul, Mam. Orang dia lewat sendiri. Mita! Yalah Mita! Mita, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mita, kita harus bawa dia ke rumah sakit. Tolong bantu angkat. Mana Badrun? Panggil Badrun. Bentar, saya panggil Mas Badrun dulu, Mi. Ya Allah. Cepetan, Mi. Cepet. Bagaimana keadaan kamu, Mita? Permisi, apa ada keluarga pasien di sini? Saya sendiri, suster. Saya anggota keluarganya. Baik, Ibu. Mari ikut saya ke ruang administrasi karena ada beberapa berkas yang harus segera ditandatangani. Baik. Masih berlaku kamu sekarang. Seharusnya kamu itu bersyukur. Kamu itu udah jahatin kayak apa ke Umi. Tapi Umi masih bersedia nolongin kamu. Kalau tadi Umi gak buru-buru bawa kamu ke rumah sakit, emang kamu bisa selamat kayak sekarang? Apa? Jadi Umi yang bawa aku ke rumah sakit? Bukan cuma itu. DP operasi kamu, itu Umi juga yang bayar. Yang kalau nggak ada DP itu, mana mungkin kamu dapat perawatan secepat ini? Sekarang lihat Umi, dipanggil suster kemana, ngapain dia? Itu ngurusin administrasi kamu buat perawatan kamu. Masih berani buang muka lagi? Kenapa kamu nangis, Mita? Kamu gak usah khawatir. Sebentar lagi juga kamu akan sembuh seperti biasanya. Umi, maafin Mita, Umi. Selama ini Mita udah berbuat zalim sama Umi. Sekarang Mita menanggung akibatnya. Maafin Mita, Umi. Udah, Umi sudah maafin kamu kok. Yang penting, jangan kamu ulangin lagi ya. Umi pengen tanya, kenapa sih kamu melakukan semua ini? Bilang, kenapa? Umi nanya sama kamu. Sebenarnya Mita disuruh Umi sama Abah. Abah ngebayar Mita buat ngerusak nama baik Umi.
Makanya Mita sengaja pasang tarif yang tinggi supaya nggak ada lagi yang mau ngundang Umi ceramah. Astagfirullahaladzim. Abah. Dan gak cuma itu Umi, Abah punya rencana supaya Umi tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, supaya namanya Umi tuh hancur. Dengan gitu butik baju muslim Umi juga bakalan bangkrut, dan dari situ Umi juga nggak akan pernah usaha sendiri. Umi bakalan bergantung sama Abah, dan Umi sama anak-anak juga nggak akan pernah ngebantah Abah lagi. Itu rencana Abah, Umi. Terus apa lagi yang Abah bilang ke kamu? Umi kenapa sih? Kenapa masih pakai dia? Hah? Kau udah dipecat sama Abah, kenapa? Abah, Umi kepengen minta supaya Ningsih bisa di asisten Umi lagi. Nggak bisa. Enak aja. Umi nggak dengar, mau ngelawan Abah? Hah? Ngelawan Abah? Ngelawan. Abah kan udah kasih asisten lain, kenapa masih pakai dia? Duh Abah, Mita itu kecelakaan. Dan dalam waktu dekat ini dia tuh nggak mungkin kerja. Nggak mungkin bohong ya. Jangan ngebohongin Abah, jangan, dosa. Jangan ngebohongin Abah. Abah, Umi nggak bohong. Mita itu benar-benar dirawat di rumah sakit. Dan Mita juga udah mengaku kok sama Umi apa yang dia perbuat. Mengaku apa? Kalau Abah bayar dia untuk mencemarkan nama baik Umi. Bohong. Nggak mungkin. Mana mungkin Abah punya niat begitu sama Umi. Ya kan? Mana mungkin Umi percaya orang lain, percaya sama suami sendiri. Percaya, Abah. Percaya sama orang lain, Percaya sama Abah. Nah, begitu. Makanya sekarang Umi minta udah nggak usah diperpanjang masalahnya. Umi pengen hidup tenang, Bah. Kepengen ceramah lagi kayak dulu. Dan itu bisanya cuma sama Ningsih. Kalau gitu, Umi minta ya, izinkan Ningsih bisa sama Umi lagi. Ya, Bah. Ya udahlah. Terserah Umi lah. Makasih, Bah. Mengajar Smita. Gimana Umi? Ningsih boleh kerja sama Umi lagi? Ya, alhamdulillah boleh. Alhamdulillah, makasih Umi, makasih. Asik, alhamdulillah. Umi terima kasih Umi. Akhirnya kita bersatu lagi. Aduh, makasih Umi. Malu ada depan Umi. Atuh Ningsih ya nggak apa-apa. Umi terima kasih. Makasih. Afifah. Lupakan Afifah. Apa kamu tidak mau melupakan masa lalu kamu dan memulai hidup baru? Zahra itu anak yang baik, Aa. Dan Umi sudah ingin secepatnya melamar dia untuk kamu. Ya Allah, apakah aku sanggup melamar perempuan yang tidak aku cintai? Akhirnya Rehan ngelamar Kak Zahra juga. Gimana Pak Badrun? Gak ada yang ketinggalan kan? Sudah Umi, sudah siap semua. Rapih pokoknya Umi. Alhamdulillah. Kalau begitu kita udah bisa berangkat ya. Umi udah gak sabar mau ngelamar Zahra. Mas Rehan, Zahra, semoga kalian kelak bahagia. Rehan mana Umi? Kok nggak keluar-keluar? Jadi ganti baju. Lama amat ganti baju, kayak ganti kulit. Panggil. Aa, buruan, semuanya udah pada siap nih. Aa,
Umi, Rehan minta maaf terpaksa melakukan ini. Rehan memilih pergi dari rumah karena sampai hari ini Rehan merasa belum siap untuk melamar Zahra. Rehan belum yakin dengan perasaan Rehan sendiri. Rehan gak ingin menikah hanya demi membahagiakan orang lain. Rehan juga berhak bahagia. Maafkan Rehan, Umi. Ya Allah, Abah, gak ada apa. Kabur ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa? Dibatalkan? Benar kurang ajar. Berani-beraninya keluarga Abah Asep membatalkan lamaran cuma lewat telepon lagi. Jadi mereka batalin lamaran ini, Pak. Dasar keluarga nggak tahu sopan santun. Papa nggak terima keluarga Papa dipermalukan seperti ini. Zahra, Papa minta sama kamu. Mulai sekarang kamu jangan lagi berhubungan dengan Rehan dan keluarganya. Papa nggak mau kamu disakitin seperti ini lagi. Ngerti kamu? Zahra, mau kemana kamu hujan-hujan begini? Zahra! Zara! Zara, tunggu! Zara, tunggu! Zara! Kamu lihat Papa. Kamu mau kemana? Zara, aku cari Lehan! Zara, aku tanya kenapa Lehan gak datang di pernikahan kita? Ya Zahra, Papa nggak mau kamu dianggap mengiba-iba cintanya Rehan. Kamu itu cantik, pintar, berpendidikan lagi. Masih banyak cowok di luar sana yang mau ngantri untuk nikahin kamu. Enggak, Pak. Tapi Zara cuma cinta sama Lehan. Zara, lebih baik kamu dengerin apa kata papa kamu ya, Nak. Sini kuncinya, kasih Papa kuncinya. Apa udah, Pak? Zara tetap pergi, Pak. Sama Lehan. Zara! Zara, kamu mau kemana, Nak? Zara! Zahra! Lehan! Kenapa kamu tega sama aku? Aku cinta sama kamu. Apa sama aku, Lehan? Denganmu jiwa ini tersini, aku mencintai engkau begitu besar tak terbandingi. Namun bila saatnya, Ya Allah, tidak benar kamu pergi justru pada saat seperti ini. Ini semua gara-gara Umi. Umi selalu memperlakukan si Rehan seperti itu. Makanya dia... Ini kamu yang salah. Kamu yang salah. Gara-gara kamu, dia membatalkan pernikahannya supaya bisa menikah dengan kamu. Ya kan? Kamu janjian, sekarang kamu sembunyiin di mana dia? Jangan sakiti Abah. Jangan sakiti Afifah, Abah. Ya Allah. Jangan sakiti Afifah, jangan sakiti Afifah. Kalau apa-apa, Abah, kasihan Abah. Umi, dua-duanya nggak ada yang beres. Sini, dua-duanya nggak ada yang beres. Bapak tunggu Rehan
Kemarin mereka Rehan yang belain, sekarang kamu. Cewek ini masih bercokol di sini, sedangkan Arehan malah pergi. Ini semua gara-gara dia, cewek pembawa sial. Jangan Pak, jangan Pak. Tolong Pak, kami mau tinggal di mana Pak? Jangan, tolong jangan usir kami. Kalau kami diusir dari sini, kami tinggal di mana? Kami nggak punya rumah, kami nggak punya apa-apa. Gimana anak-anak saya? Tolong. Bodoh amat. Itu bukan urusan saya. Ibu mau tinggal di mana, Kek? Saya udah ngasih kesempatan sama ibu, tapi ibu nggak bayar-bayar. Dan sekarang rumah ini tersita dan jadi milik saya. Sana ibu pergi. Ibu, saya mohon. Kenapa nggak diam aja? Bawa perempuan ini keluar. Saya meninggal ibu. Ayo pergi. Pergi. Mau dibawa ke belakang, Kek? Bukan urusan saya. Pergi. Ya Allah, hamba tidak tahu takdirmu seperti apa. Tapi hamba hanya berlindung padamu ya Allah. Hamba hanya percaya padamu. Hamba percaya pada kuasamu. Sesungguhnya Engkau Maha Pelindung, sebaik-baiknya Maha Pelindung. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selama ini Abah ngelarang aku untuk ketemu sama keluarga aku. Kenapa perasaan aku gak enak ya? Jangan-jangan terjadi apa-apa sama mereka. Ibu, kita mau ngapain di sini? Ini rumah Kak Afifah, Nak. Mungkin kita sementara bisa tinggal di sini dulu. Bu, sejak Kakak Afifah menikah, Kak Afifah nggak kangen sama kita ya? Apa Kakak Afifah masih nerima kita? Insya Allah kakakmu mau nerima kita, Nak. Mungkin dia sibuk, jadi nggak pernah nengok kita. Ibu yakin kakakmu pasti sayang sama kita. Kita kan keluarganya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamu ngapain kesini? Ngapain pada kesini? Saya mau ketemu sama anak saya, Afifah, Bah. Pipa lagi sibuk. Bentar aja. Tapi saya mohon, Bah, sebentar aja, Bah. Saya pengen ketemu. Enggak. Pergi. Sok, pergi cepetan. Bah, Kesini. Ngapain kesini? Pusing. Jangan usir, Pak. Pergi. Bah. Pergi dari sini. Ya Allah, Bah. Jangan, Abah, jangan usir kami, Abah. Kamu maunya bagaimana? Udah pergi kamu biar. Masya Allah, Abah. Kenapa saya tidak boleh ketemu dengan anak saya sendiri, Abah? Sejak menikah saya belum pernah ketemu anak saya lagi, Abah. Saya mohon, Abah, saya mau ketemu anak saya. Apalagi sekarang,
sudah tidak punya rumah lagi, Abah. Saya bingung mau kemana, tolong Abah, tolong. Jadi kamu sekarang pengen kesini, pengen numpang tinggal di sini. Pikir dong, mau tinggal di sini pikir, enak amat tinggal di sini, gratis, berempat lagi. Enggak, pergi. Tapi Abah tolong, Abah. Tolong apa lagi? Tolong apa lagi? Kamu pikir Abah tuh panti sosial? Panti sosial, ngebiayain orang-orang kayak kamu. Kamu pikir dong, aduh sekarang semuanya serba mahal, beras mahal, gas mahal, listrik naik melulu. Pikir, kamu tinggal di sini gratis, enak aja. Enggak deh. Pergi. Udah cepet pergi. Selamat pergi. Apaan sih, mau ngapain? Kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Abah, aku pengen ketemu sama ibu sama adik-adik aku. Aku mohon sekali aja, Bang. Perasaan aku gak enak. Gak bisa. Kamu gak boleh kemana-mana. Kamu gak boleh ninggalin rumah ini tanpa izin suami. Tahu? Abah, aku mohon sekali aja. Abah, aku pengen ketemu sama mereka, Abah. Perasaan aku ini gak enak. Abah, kasihan Afifah. Kenapa sih dia nggak boleh nengokin ibunya? Apa Umi mau ikut campur? Gak usah. Ini urusan rumah tangga Abah. Jangan ikut campur. Sekali Abah bilang enggak. Awas ya. Gak boleh pergi tanpa izin suami. Awas kalau ada yang pergi dari rumah ini. Jangan pergi. Sabarnya Afifah. Semoga Allah membuka hati Abah. Umi, tapi aku pengen banget ketemu sama mereka. Perasaan aku nggak enak. Aku takut terjadi apa-apa sama mereka. Iya, Umi ngerti. Tapi kamu kan tahu sendiri kalau kita melawan Abah, semuanya jadi tampak buruk. Sebaiknya kita berdoa aja supaya ibu dan adik-adik kamu selamat ya. Allah akan melindungi mereka. Ibu, kita mau kemana, Bu? Dingin banget, Bu. Iya, Bu. Sabar ya, Nak. Ibu lagi cari masjid. Malam ini kita semua nginep di masjid dulu ya. Kenapa Rehan tidak pernah bisa mencintai aku? Apa yang Afif miliki yang tidak aku punya? Hingga bikin Rehan jatuh cinta sama dia. Pukul Zara, pukul, tampar. Semua ya. Maafin aku Zara. Semua emang salah aku. Kau gak dimakan. Nanti sakit loh. Kenapa kamu gak datang waktu lamaran itu, Rehan? Kamu tahu kan, yang namanya cinta nggak bisa dipaksain. Tapi apa salahku, Rehan? Apa yang
aku lakuin supaya kamu jatuh cinta sama aku? Aku cuma butuh waktu. Aku harap kamu mau bersabar. Mungkin waktu bisa mengeringkan luka di hatiku. Mungkin juga waktu bisa membuatku mencintaimu, Zara. Sekarang makan ya. Aku mohon. Mau disuapin? Umi? Loh, Umi kok ngepel sendirian? Mbok Darsi sama Ningsih kemana? Mbok Darsi itu lagi pulang kampung. Soalnya ada keluarganya yang sakit. Dan Ningsih, dia juga lagi demam. Biar aja lah dia istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Umi. Kok Umi ngepel? Jangan mentang-mentang lo istri mudanya Abah terus lo seenaknya nyuruh Umi ngepel. Lo kira Umi membantu? Hah? Maksud lo apa? Asma, Afifah nggak seperti itu sama Umi. Bah, lihat tuh Bah, istri muda Abah. Masa dia nyuruh Umi ngepel rumah ini semua? Dipikir pembantu kali Umi. Enggak, Bah. Asma tuh salah sangka. Bagus kalau begitu. Umi kerjain ini semuanya, ya. Jangan ajak-ajak Afifah, ya. Afifah itu tugasnya kan ngelayanin Abah. Tangannya halus tuh, lihat tuh. Jadi jangan sampai jadi kasar kayak tangan Umi, ya. Jadi kerjainnya semuanya. Ingat, jangan ajak-ajak Afifah, ya. Abah, tapi aku mau bantuin Umi. Jangan, gak usah. Kamu itu tugasnya tuh ngelayanin Abah. Biarin aja untuk sementara sekarang ini Umi yang jadi pembantu. Tuh, kamu lihat ya. Tuh, ya kan? Umi kan udah tua. Tampangnya udah 11-12 sama Mbak Darsi, ya kan? Cocok jadi pembantu, ya nggak? Jadi, gak usah ikut-ikutan. Afifah cuma buat mijitin Bang Abah, ya. Kenapa sih ya? Perempuan gak tahu diri. Seneng tuh dia dibelain Abah, seneng. Teganya Abah bilang seperti itu. Aku ini sudah melahirkan anak-anak Abah. Apa aku pantas diperlakukan seperti ini? Ya Allah, semoga aku tabah melayani suamiku. Kalau dia selalu menghina aku. Ada. Nah, sekarang Afifah mijitin Abah, ya. Yang enak dong, jangan kayak kemarin-kemarin, ya. Gak enak. Ayo, sini. Aku sengaja pulang buru-buru. Aduh, enak banget. Tuh, bener apa masuk angin nih? Masuk angin bener. Ya ampun, kotor banget. Kasihan kalau Umi yang harus beresin. Aku aja deh. Aduh, Umi, aduh. Umi, kenapa?
kamu. Ayo sini. Ikut rumah obat ya. Hati-hati. Aku harus bantuin Umi. Kasihan kalau Umi ngerjain pekerjaan rumah sebesar ini sendirian. Nanti bisa-bisa Umi sakit. Kita ke dokter aja ya. Nggak usah deh Umi, bentar lagi juga enakan. Maafin Hana ya Umi. Hana tadi niatnya bantuin Umi. Terus sekarang malah gini, malah bikin repot. Makanya kamu istirahat aja dulu. Kamu nggak usah bantuin Umi, biar cepat sembuh. Afifah, Umi, ada yang bisa aku bantu nggak? Aku nggak bakal biarin Umi kerja sendirian. nggak usah. Bukannya Umi nggak mau dibantu, tapi kamu tahu sendiri kan Abah. Kalau sampai tahu, bisa runyam semuanya. Ya Umi tenang aja, Abah udah tidur kok. Aku mohon Umi, biarin aku bantuin Umi ya. Kita ini kan istrinya Abah, jadi kita harus saling dukung. Umi kalau ada apa-apa bilang sama aku, jangan Umi tanggung sendiri.